Setiap hari kita dihantui oleh tagihan, pesan penagihan, dan wajah keluarga yang penuh harap. Tapi sayangnya, di tengah kekacauan itu, solat kita mulai bolong-bolong. Kita sibuk cari uang, tapi lupa panggilan Tuhan. Kita mau keluar dari hutang, tapi jalan yang kita ambil justru makin menjauhkan kita dari pertolongan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam hidup tidak semua orang terlahir dengan kemudahan. Banyak dari kita yang sedang terlilit hutang, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan tetap, tapi satu hal yang pasti, Allah tidak akan pernah meninggalkan hamba-Nya yang bersungguh-sungguh mencarinya. Hari ini kita akan membahas satu hal penting yang sering kita remehkan. Salat. Ya, ibadah paling utama yang justru sering dikorbankan saat kita sedang terdesak. Padahal bisa jadi itulah sebab utama kenapa masalah kita belum selesai-selesai. Berikut ini 5 hal yang perlu kita renungkan dalam kondisi seperti ini. 1. Salat adalah jalan keluar dari segala kesulitan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat bagi orang-orang yang khusyuk. Banyak dari kita mencari pinjangan, cari kerja, cari peluang, tapi lupa pertolongan terbesar justru datang dari sujud yang khusyuk. Salat bukan hanya ritual, ia adalah komunikasi langsung dengan Allah, tempat mengadu, tempat minta tolong, tempat berharap. Nomor 2. Hutang tidak akan selesai jika Allah tidak ridho. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang mengambil harta orang lain dengan niat ingin membayarnya, maka Allah akan membantunya. Dan barang siapa yang mengambilnya dengan niat ingin merusaknya, maka Allah akan membinasakannya. Hadis Bukhari. Kalau niat kita baik, jujur dan berusaha, Allah pasti bantu. Tapi semua itu harus dimulai dengan menjalin kembali hubungan dengannya, dan itu tidak mungkin tanpa salat. Nomor 3. Rezeki seret karena kita melupakan Allah. Dalam surat Toha ayat 124, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Kadang bukan karena kita malas, tapi karena kita jauh dari Allah. Kita tidak punya waktu untuk sholat, tapi kita punya waktu scroll media sosial. Kita kuat begadang cari uang, tapi lemah bangun untuk tahajud. Lalu kita tanya, kenapa rezeki susah? Nomor 4. Sholat membuka pintu keberkahan, bukan hanya uang. Sholat bukan hanya mendatangkan uang, tapi juga ketenangan, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, dan keberkahan dalam usaha. Kita mungkin belum kaya setelah sholat, tapi kita akan lebih tenang, lebih sabar, dan lebih cerdas dalam menghadapi hidup. Dan itu adalah fondasi yang akan menarik rezeki jangka panjang. Nomor 5. Sholat bukan penghambat rezeki, tapi justru magnetnya. Banyak orang berpikir, kalau saya sholat, nanti pekerjaan saya terganggu. Padahal justru sebaliknya. Setiap kali kita tinggalkan sholat demi dunia, dunia pun akan meninggalkan kita. Tapi setiap kali kita dahulukan Allah, dunia akan datang mengejar. Ini bukan janji manusia, ini janji Rabb semesta alam. Sahabat, kalau saat ini kamu sedang dikejar-kejar hutang, tapi kamu juga sering meninggalkan sholat, mungkin inilah saatnya untuk kembali. Mungkin bukan dompetmu yang kosong, tapi hatimu yang jauh darinya. Kembalilah, tidak ada jalan keluar tanpa Allah. Sebelum kamu cari pinjaman, sebelum kamu kirim lamaran kerja, sebelum kamu buka usaha, bangunlah kembali hubunganmu dengan Allah. Karena dari sanalah semua pertolongan berasal. Kalau video ini menyentuh hatimu, silahkan tekan like,
Tulis pendapatmu di komentar dan bagikan ke saudaramu yang sedang dalam kondisi serupa. Semoga jadi jalan kebaikan bersama. Semoga Allah mudahkan setiap urusanmu. Semoga Allah lunaskan hutang-hutangmu. Semoga Allah cukupkan rezekimu dengan cara yang tidak kamu sangka-sangka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.